wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalam lisani wa hadi qalbi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi madhi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi wa zidna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna 'ilman wa fahman wa 'aqlan ya bihaqqi sayyidina Muhammad al-fatih al-anbiya wal mursalin. Ya rahman ya rahim, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'allamana min asraarihi wa 'alana min barakatihi fid dharain. Faslun an-nifas huwa ad-damu al-khariju ba'da faraghi al-rahimi min al-hamli wa yusamma nifasan li'annahu yakhruju aqiban nafsi. Wa amma damu alladhi yakhruju ma'a khurujil walad fa yusamma damu talqin, wa damu alladhi yakhruju baina at-tawamaini yusamma damu fasadin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT senantiasa tercurahkan kepada Junjungan yang mulia dan tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beserta segala keluarga beliau, sahabat dan umatnya. Yang saya muliakan Imam Masjid Al-Amin Mu'adzin Al-Habib Fauzi Segaf, Ustaz Muhammad, juga Ustaz Syarif dari Irak, Bapak Babu, Ustaz Munir dari Akiboja, insyaallah cabang daripada Tembor Malang, dan seluruh sesepuh orang tua yang saya muliakan, insyaallah tidak mahal mahal. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan berkaitan dengan masalah nifas. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah haid. Sekarang kita masuk kepada bab tentang an-nifas. Apa itu an-nifas? Huwa ad-dam al-kharij ba'da faraghi rahmi min al-hamli wa yusamma nifasan li'annahu yakhruju min nafsi. Nifas adalah darah. Dia berupa darah yang keluar sesudah kosongnya rahim dari hamil, minal hamil. Wa yusamma nifasan, dinamakan ia dengan darah nifas. Li'annahu yakhruju aqiba nafs, karena sesungguhnya dia keluar setelah daripada keluarnya jiwa. Dinamakan nifas karena keluarnya dengan keluarnya anak. Anak itu yang lahir adalah membawa jiwa, maka dinamakan nifas. Atau makna lainnya, dia keluar dengan keluarnya nafas, karena yang lahir itu membawa nafas, sehingga dia bisa menjadi hidup dengan bernafas. Nah, di dalam kitab At-Ta'rifat yang ditulis oleh Imam Al-Jurjani, beliau terjemahkan dengan beberapa arti kenapa dinamakan nifas. Kalau kita mau tahu secara keseluruhan arti daripada nifas, dijelaskan oleh Syekh Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat. Definisi nifas sangat banyak. Nah,
Tadi disampaikan hanya beberapa saja, tapi kalau lebih luas di kitab tersebut ada. Atau di dalam kitab-kitab kamus bahasa Arab seperti Lisanul Arab karya Ibnu Manzur dan juga kamus Tajul Arus di Jawahirul Qamus yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi juga menjelaskan secara luas arti daripada an-nifas. Jadi nifas itu adalah darah yang keluar ba'da faraghi rahim, yaitu sesudah kosongnya rahim, atau makna sederhananya sesudah melahirkan. Minal haml, dari kehamilan. Nah, memang di dalam kitab-kitab ulama terdahulu ini hamil tidak lepas dari yang namanya ibadah yang disebut nikah. Dikatakan di dalam beberapa riwayat, di antaranya oleh Zawzi al-Baghdadi, yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 590 Hijriah, dalam salah satu kitabnya Bustanul Wa'irin wa Riyadhus Salihin. Di dalam kitab tersebut dinyatakan ibadah yang pertama kali dilakukan oleh manusia yaitu ibadah nikah. Nikah bagian dari ibadah sehingga masuk di dalam pembahasan fikih. Namanya fikih munakah. Sebelum Nabi Adam dan Hawa melakukan ibadah lainnya, sholat kah itu ataupun ibadah haji kah itu, yang pertama kali dilakukan ibadah kedua adalah ibadah nikah. Jadi nikah itu ibadah. Sehingga dikatakan an-nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Berarti sunnah bagian daripada ibadah. Nah, kemudian dulu ada satu dokter di Mesir bernama Dr. Fuad Shahri. Dia pernah menyampaikan di kitab Laisa min Qaulin Nabi. Beliau menulis satu kitab berjudul Laisa min Qaulin Nabi, yang artinya bukan dari sabda Nabi. Jadi beliau membuat riset penelitian mengumpulkan riwayat-riwayat yang biasa orang katakan itu hadis. Ternyata beliau teliti banyak yang tidak bersandar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam satu seminar beliau pernah katakan berkaitan dengan masalah darah. Di situ riwayat nisbat kepada Rasulullah SAW. Sebagian ulama menisbatkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Sebagian lainnya menisbatkan kepada Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir yang lahir tahun 63 Hijriah, wafat 146 Hijriah. Jadi ada yang bertanya seorang pendeta Yahudi bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib atau Imam Ja'far Shadiq, apa yang pertama kali atau darah yang pertama kali mengalir di muka bumi ini? Darah apa itu? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ayu makanin la qiblah, tempat yang tidak ada kiblat itu di mana? Pertanyaan ketiga, makhluk atau sesuatu yang dia tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu, tapi dia ada. Jadi tiga pertanyaan ini ditanyakan oleh pendeta Yahudi kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Kemudian Sayyidina Nabi menjawab, darah yang pertama kali ada waqa'a ala wajhil ardh, yaitu darah haidnya Hawa. Di darah pertama kali mengalir di muka bumi, darah haidnya Hawa. Kemudian yang kedua, tempat yang tidak ada kiblat adalah di dalam Ka'bah. Kita posisi dalam Ka'bah tidak ada kiblat, karena posisinya di dalam. Sedangkan kiblat itu adalah Ka'bah. Yang ketiga, tidak punya ibu, tidak punya ayah, tapi ada, yaitu Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu shamad, lam yalid wa lam yulad. Akhirnya pendeta ini masuk
hadapan Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, Siti Hawa ketika menikah dengan Nabi Adam, ada hal yang menarik pada waktu itu, yaitu pernikahannya menggunakan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena di situ ada saksi, ada wali, ada mahar. Itu syariatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saksinya siapa? Saksinya malaikat, walinya Allah. Maharnya salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi jadi ketika Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, mahar mana wahai Adam? Kata Nabi Adam, mahar. Waktu itu belum paham itulah ya Rabb. Mahar adalah mastawi. Dia katakan saya tidak punya mahar. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, kalau begitu mahar adalah mengucapkan salawat dan salam sebanyak 10 kali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah mahar pernikahan Nabi Adam dengan Hawa, maharnya adalah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termuat dalam kitab Mustaqil ini, riwayat tersebut. Jadi Ibnu Jauzi al-Baghdadi tidak sembarangan memasukkan riwayat, karena beliau juga mengkritisi hadis-hadis palsu sangat banyak. Dalam kitab Al-Mawdu'at, di situ mengulang hadis-hadis palsu, beliau menulis. Berarti riwayat ini beliau mengiyakan. Beliau anggap riwayat ini banyak mengkali, makanya dimasukkan dalam kitabnya Mustaqil ini wal Riyadhus Shalihin. Oleh sebab itu, ketika habis atau selesai akad nikah, biasanya ada doa. Kalau kita baca doa tersebut, mereka urut daripada pernikahan para nabi satu persatu dalam doa tersebut. Karena memang keluarga atau pernikahan yang terbaik pernikahan para nabi manusia. Keluarga terbaik al-uswah dan nabawiyah. Keluarga berlandaskan kenabian, kita ittiba kepada para nabi, para rasul. Itu adalah keluarga terbaik dan juga pernikahan terbaik. Maka doa yang dibacakan urutan pertama ada pada awal. Nah, doanya bagaimana? Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa Hawa. Wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa Sara. Allahumma wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Sulaiman wa Balqis. Wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Yusuf wa Zulaikha. Wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammad wa Khadijah al-Kubra. Wa alif bainahuma kama alaftahuma baina sayyidina Ali wa Fatimah az-Zahra. Wa alif bainahuma kama alafta bainal ma' wa tin wa salihat wa salihin warzuqhuma zurriyatan thayyibatan nafi'atan fid din wad dunya wal akhirah ma'as salamati ad-daimah was sa'adati al-abadiyah warzuqhuma at-taqwa wa husnal khatimah. Itu kami dapat dari guru kami telah selesai akad nikah. Itu artinya luar biasa. Isi doa itu luar biasa. Memang ini nama-nama istrinya Nabi Sulaiman, itu Balqis, istrinya Nabi Yusuf, Zulaikha. Itu namanya tidak dimuat di dalam Al-Quran, tapi dalam kitab tafsir dimuat oleh para mufassir. Satu-satunya nama wanita yang disebut dalam Al-Quran namanya hanya satu orang. Itu sejamannya. Selebihnya tafsir. Tafsir. Oleh sebab itu doa ini menyatakan, ya Allah, ikatlah hati mereka berdua, itu pasangan suami istri menikah, sebagaimana Engkau ikat hatinya Adam dengan Hawa. Dan ikatlah hati mereka berdua sebagaimana Engkau ikat cinta tersebut antara hatinya Nabi Ibrahim dengan Sarah. Dan ya Allah, ikatlah hati mereka berdua sebagaimana Engkau mengikat hatinya Nabi Sulaiman
dengan Ratu Balqis. Ya Allah, ikatlah hati mereka berdua sebagaimana Engkau mengikat hati dengan cinta tersebut di antara Nabi Yusuf dan juga Zulaikha. Dan ikatlah hati mereka berdua sebagaimana Engkau mengikat hatinya Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dan ikatlah hati mereka berdua sebagaimana Engkau mengikat hatinya Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah, ya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan ikatlah hati mereka berdua sebagaimana Engkau mengikat air dan tanah. Dan jadikanlah mereka soleh dan solehah. Berikan rezeki kepada mereka keturunan yang baik yang bermanfaat agama untuk urusan dunia dan akhirat. Dan jadikanlah mereka semua itu dapat rezeki daripada husnul khatimah dan seterusnya daripada isi doa tersebut. Nah, di sini disebut sesuai urutan. Mulai Adam, kemudian lagi di bawah Nabi Adam disebut juga Nabi Ibrahim, kemudian turun ke bawah Nabi Sulaiman dan seterusnya hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Saya temukan satu riwayat dalam kitab Iqbal Jawahir yang ditulis oleh Habib Abdul Rahman bin Mustafa Idrus, yang beliau hijrah ke Mesir. Murid beliau yang mensyarahi kitab Ihya Ulumuddin, yaitu Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi, menulis kitab Ihya Sadatil Muttaqin, itu murid. Nah, beliau punya satu karya tulis tentang Fadail Ahlul Bait berjudul Iqbal Jawahir, yang mungkin saat ini masih dibaca di dalam kajian dan Abu Bakar bin Hasan Atas Az-Zabidi, masih dibaca sekarang. Itu saya temukan satu riwayat ketika Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah menikah, itu dilangitkan juga pesta juga walimah. Nikah di langit, kemudian di bumi. Di langit nikah, di bumi nikah. Kemudian di langit diadakan pesta. Tamu undangan yang hadir malaikat, wabidadari, malaikat bidadari. Dan pestanya berlangsung sampai hari kiamat, belum selesai. Begitu bahagianya dengan pernikahan tersebut. Nah, bagaimana dengan pernikahan para nabi dan rasul? Tentu lebih dahsyat lagi fadilahnya. Jadi beginilah para ulama ketika membuat doa, walaupun doa ini tidak ma'thur, ya. Doa tadi itu tidak ma'thur, artinya tidak bersyarat sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi substansi doa tersebut sangat baik, sangat bagus. Kita bisa amalkan doa-doa semacam itu selama tidak ada kontradiksi dengan ajaran Islam yang sudah dikukuhkan oleh para fuqaha. Kemudian dari pernikahan itulah nanti kan punya turunan. Imam Hasan Al-Basri menafsirkan kata mawaddah wa rahmah di surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, kata mawaddah wa rahmah ditafsirkan oleh Hasan Al-Basri, mawaddah itu adalah nikah. Cinta itu ditafsirkan menikah. Warahmah ditafsirkan walad, punya anak turunan. Jadi cinta yang dapat pahala, cinta yang lewat pernikahan. Mawaddah bukan mahabbah. Beda antara mawaddah dan mahabbah. Kalau mahabbah makna cintanya lebih global. Lebih global. Tidak harus lawan jenis. Kita cinta kepada Allah, mahabbah Allah. Cinta kepada Rasul, mahabbah Rasul. Bukan mawaddah Allah, bukan mawaddah Rasul. Yang tepat mahabbah. Cinta kepada orang tua, mahabbah. Cinta kepada anak, mahabbah. Cinta kepada kawan, mahabbah. Dia maknanya global, lebih luas. Tapi kalau mawaddah itu lebih spesifiknya kepada kecintaan yang didasari oleh biologis, lawan jenis. Makanya ketika ayat tentang menikah yang Allah gunakan lafaz yang bukan mahabbah tapi mawaddah, itu di kamus yang ditulis oleh ulama tafsir Mesir namanya Syekh Tantawi Jawahir dalam kitab Tafsir Jawahir, ketika beliau membahas tafsiran daripada surat Ar-Rum ayat 21.
sudah nanti menikah sah, ada jenjang waktu di mana nanti dia memiliki keturunan anak. Yang paling kesulitan ketika memiliki keturunan, proses untuk mendapatkan anak bukan laki-laki. Makanya tidak ada dari 114 surat 6.666 ayat di dalam Al-Quran, tidak ada satu ayat pun yang menceritakan ketika melahirkan atau proses lahirnya anak. Di situ Allah sebutkan bagaimana kesulitannya laki-laki atau suami kita. Tapi yang disebut apa? Ibu. Di dalam Al-Quran disebutkan di surat Luqman ayat 14, wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Disebutkan langsung yang kami wasiatkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian melanjutkan ibunya yang mengandungnya susah payah, wahnan ala wahnin. Sudah mengandungnya susah, dilanjutkan lagi wa fisaluhu fi 'amain, menyusui selama 2 tahun. Nah ini Allah sebutkan perempuan, istri, ibu, bukan laki-laki. Maka derajat ini sangat mulia. Wanita-wanita itu tidak perlu jihad di medan perang, tidak perlu mengangkat senjata, tidak perlu menggunakan baju besi untuk pergi bertempur. Jihadnya wanita diantaranya adalah ketika mau melahirkan. Dia punya keringat-keringat itu dihitung, kata Allah hasanah. Setiap tetes ketika keringat mau melahirkan dihitung pahala. Kalau di saat itu dia meninggal mati syahid, dan dalam keadaan mau melahirkan itu dihitung sedang jihad fisabilillah, seakan-akan sedang bertempur menghadapi musuh. Nah itu kalau nikahnya sah. Coba kita lihat realita ya. Ini ulama yang katakan kepada saya, orang yang nikahnya sah, nikahnya diterima oleh Allah, nikah yang baik, nikah yang benar. Kalau istrinya hamil, prosesnya susah, masyaqqah syadid, muntah-muntah, ya, tidur juga susah, bahkan masuk rumah sakit. Itu tanda bahwa pernikahannya itu sah. Kenapa Allah sengaja membuat wanita ini susah payah mau melahirkan? Karena Allah Ta'ala ingin memberikan pahala jihad fisabilillah lewat kesulitan itu. Tapi kalau maaf yang di luar hamil di luar nikah, di WC itu bisa melahirkan ya? Iya, tidak susah. Kadang orang tidak tahu dia hamil, jalan kesana kemari. Tapi kalau yang sah itu untuk bangun saja dari tempat itu susah. Jadi itu Allah sudah tunjukkan indikator. Ini disusahkan karena sah. Kenapa? Allah susahkan dia proses mau melahirkan dengan ada mengidam, sakit dan seterusnya untuk Allah berikan ganjaran pahala jihad fisabilillah. Susah itu jihad. Sedangkan yang melanggar hukumnya Allah, Allah tidak berikan kesusahan agar dia tidak dapatkan pahala jihad. Itu oleh ulama, dan itu bisa disurvei, bisa dibuktikan dengan penelitian secara ilmiah. Saya lagi itu nyatanya. Oleh sebab itu ketika dilahirkan ini anak, jangan kita sebut anak haram. Dalam istilah fikih disebut anak haram. Kalau kita sebut anak haram, itu seakan-akan yang haram anaknya. Ya istilah di fikih bukan ibnul haram, apa ibnu zina. Beda. Anak zina, bukan anak haram. Anaknya suci. Karena yang melakukan perbuatan itu bukan anak tersebut. Al-Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, dalam kitab Al-Muwatta, di situ menukilkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita hafal semua hadis tersebut. Kullu maulud yulad ala fitr. Setiap anak yang lahir atau dilahirkan dalam keadaan suci. Ada seorang ulama India, ya, namanya Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, kan mensyarahi kitab Al-Muwatta, Judul Audazul Masail. Di situ beliau jelaskan makna daripada fitrah di situ
beberapa tafsiran. Yang pertama, fitrah secara Islam. Artinya semua anak yang lahir dihukum Islam. Itu makna pertama. Fitrah maknanya Islam. Makna yang kedua, fitrah itu tidak ada dosa, suci dosa. Makna yang ketiga, fitrah itu sudah mengenal Allah. Mereka punya ruh sudah kenal Allah waktu bertanya, karena masih terbawa di dalam ruh ketika Allah mengatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna, itu masih terbawa ruh tersebut, masih mengingat kejadian itu. Itu makna fitrah. Maka dari tafsiran ini, walaupun anak itu ibnu zina, dia terlahir tetap dia suci. Dia bisa menjadi orang baik. Dia bisa menjadi orang soleh, bahkan dia bisa menjadi ulama. Karena dia tidak menangkap dosa daripada dilakukan oleh orang lain. Tapi yang menjadi sasaran hukum di dalam kitab ini tersebut kepada pelakunya, sehingga nasab terputus anak tersebut. Dia tidak dapat waris. Kalau dia anak perempuan, ayah biologis ini yang dianggap ayah, dia bukan ayah. Dia tidak bisa menjadi wali, dan bahkan dikatakan dalam kitab karya Syekh Mahfud Al-Tirmasi di Mauhibah, yaitu menyatakan bisa menikah dengan anak zina. Jadi menzinai orang perempuan, ma'adallah, kemudian lahir itu anak perempuan, ini laki-lakinya ini bisa menikah dengan karena orang lain, dia bukan bernasab kepada bapak tersebut, bapak biologis tersebut. Kenapa demikian? Karena pernikahannya tidak sah, lewat jalur zina. Yang menjadi nasab itu bersambung lewat pernikahan, ijab kabul jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dia bisa bersambung. Nah, itu yang dimaksud ibnu zina di sini. Jangan kita artikan anak haram. Ya, mereka tidak haram, mereka suci. Tapi kita katakan ibnu zina, anak zina, itulah terminologi para fuqaha dalam kitab fikih. Mereka tidak pernah menyebut anak zina. Yang haram yang kuat ini, yang laki yang perempuan ini. Itu pun mereka masih memberikan kesempatan dalam gol ucapan ulama yang lain. Ya, karena banyak pendapat menyatakan ketika sudah melakukan hubungan yang diharamkan Allah, kemudian dia hamil, itu sudah ketika dia hamil, walaupun masih hari pertama atau kedua, kalau sudah ketahuan hamil itu, maka tetap itu dihukumi ibnu zina. Konsekuensinya adalah dari nasabnya tidak ikut kepada bapaknya, ikut ibunya itu sebenarnya tidak ada nasab, cuma karena untuk menjaga saja, ya, jabirul khawatir saja, makanya kepada ibu, karena nasab dalam Islam tidak bersambung kepada ibu, kepada laki-laki, hanya khususnya kepada Nabi Isa. Nabi Isa tidak punya ayah, hanya Isa ibnu Maryam. Ada dua nabi yang nasabnya itu, binnya itu bukan kepada bapak, tapi kepada ibu. Dua orang nabi. Yang pertama Nabi Isa ibnu Maryam. Yang kedua siapa? Nabi Yunus bin Matta. Matta itu ibunya, bukan ayahnya. Untuk ucapan pendapat para ulama lainnya mengatakan Matta adalah ibunya. Sebagian mengatakan ayahnya. Tapi yang disepakati Nabi Isa, karena mansus fil Quran, dinaskah di dalam Al-Quran. Nah, ini tentang masalah tersebut ibnu zina. Ada fawaid yang menarik dari Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengatakan begini dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, indikator anak itu anak zina itu ada, bisa ketahuan kita beliau. Ya. Ciri-cirinya orang itu adalah anak zina, suka ghibah. Hidupnya itu waktunya habis suka membenci orang. Itu pertanda kata Al-Habib Al-Haddad dalam kitabnya beliau, pertanda bahwa anak itu terlahir lewat berzina. Alhamdulillah, lewat berzina. Nah, ini kita harus minta kepada Allah Taala, anak kita tidak ada yang melakukan berzina, tidak ada yang hamil di nikah. Ini dalam kebahagiaan, ya, termasuk dosa-dosa besar, ya, yang sangat dibenci oleh Allah, dibenci oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapapun yang sudah terjerumus dan pernah melakukannya, masih ada kesempatan taubat kepada Allah Taala. Taubatlah secara sungguh-sungguh, insya Allah terima. Dosa
dia sungguh-sungguh bertobat, Allah terima. Bahkan dosa syirik sekalipun. Dosa syirik sekalipun. Yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, Allah tidak menerima taubat dosa syirik. Ada dalam Al-Quran. Itu maknanya ketika meninggal belum tobat. Nah, kalau sudah seperti itu tidak dimaafkan. Tapi selama masih hidup, dia terima tobatnya. Dengan catatan matahari belum terbit dari barat. Dengan catatan ruhnya belum sampai ke neraka. Inna Allah la yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah Ta'ala tidak menerima taubat seorang hamba jika ruhnya sudah sampai ke tenggorokan. Seperti Fir'aun sudah bertobat tapi ruhnya sudah sampai ke tenggorokan. Amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman dengan penciptanya Musa. Tapi terlambat karena ruhnya sudah sampai tenggorokan. Baik. Kemudian di dalam kitab fikih ada Fathul Qorib Al-Mujib karya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Qurazi. Beliau mengatakan paling minimalnya orang hamil itu 6 bulan. Sittatu asyhur. Kemudian ghalibu tis'atu asyhur. Umumnya 9. Wa aktsaruhu 4 sanawat. Dan yang paling lama hamil itu 4 tahun. Jadi ada 6 bulan ya, prematur ya disebutnya 6 bulan. Nah ini golnya ulama lainnya namanya al-mustalhaq atau al-istilhaq. Apa itu al-istilhaq? Yaitu ketika melakukan perzinahan ini wanita hamil, untuk selamatkan nasabnya tetap kembali kepada bapaknya, ada gaul juga, ada pendapat ulama dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Banti dalam kitab Fathul Habib. Kalau belum lebih dari 6 bulan dia menikah, masih bisa nasab itu kepada yang menghamili. Salah satu gaul ya. Jadi ada khilafiyah tentang masalah ini. Ada yang mengatakan sudah pokoknya sudah hamil selesai. Tapi ada juga dalam kitab Al-Insaf situ menjabarkan perbedaan pendapat para ulama di antaranya masalah tersebut. Jadi kalau dia belum lewat 6 bulan yang menghamili perempuan mau nasabnya terselamatkan tetap kembali namanya al-istilhaq atau al-mustalhaq. Itu dengan cara dia menikah asal hamilnya tidak lewat dari 6 bulan. Karena 6 bulan itu paling minimalnya hamil. Menurut para fuqaha mazhab Syafi'i. Kemudian yang umumnya 9 bulan. Rata-rata 9 bulan. Nah ini yang unik dalam kitab Fathul Qorib. Paling lamanya hamil 4 tahun. Itu kalau keluar sudah sekolah 4 tahun. Ternyata diteliti oleh para ulama, ini tidak mungkin beliau asal tulis seperti itu. Pasti ada fakta, ada realita, ada bukti, ada burhan mubin. Ternyata diteliti imamnya kita yang dalam pertimbangan 4 tahun, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam pertimbangan 4 tahun. Lahir di Gaza tahun 150. Wafat di Mesir, di Kairo. Ya, 204 Hijriah. 4 tahun di dalam perut ibunya. Itu dinyatakan dalam hasyiah. Ya, di antaranya oleh Syekh Ibrahim Bajuri. Beliau juga jabarkan demikian, bukan hasyiah daripada kitab Fathul Qorib, tapi di fatwa beliau yang lain. Juga Imam Al-Luqini juga menyatakan demikian. Mereka mengatakan yang dinyatakan oleh Imam Abu Syuja atau dalam kitab Fathul Qorib Muhammad bin Qasim Al-Ghazi ketika menyatakan hamil yang paling lama 4 tahun, yaitu Imam Syafi'i. Beliau di dalam kandungan ibunya selama 4 tahun. Nah setelah itu masa hamil sudah kita bahas. Ada yang disebut tau'amani, kembar. Itu Sayyidina Hasan bin Husain juga kembarnya unik. Dia kembarnya itu tidak lahir sekaligus, ya kan? Tidak lahir langsung lahir 2. Ada jenjang waktu berapa 6 bulan. Imam Husain lahir, Imam Hasan akan lahir dulu, setelah itu Imam Husain. Itu di dalam Manaqib disebutkan itu jenjangnya 6 bulan. Makanya ada ulama berpendapat ini khususnya bahwa kembarnya
orang yang lahir dianggap dia kembar, paling maksimal itu 6 bulan minimal. Kalau lebih dari itu bukan kembar. 6 bulan baru dinyatakan kembar. Ternyata di dalam manhajnya Imam Hasan Husain ada golnya ulama mengatakan jarak antara Imam Hasan dan Imam Husain 6 bulan. Nah ini juga dari istimewa yang memberikan kepada Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam 6 bulan. Nah, ada yang menarik, kita diajarkan khususnya pada kaum perempuan ya, yang mereka lagi mengandung, itu diajarkan agar anak ini menjadi anak yang baik. Yang pertama diajarkan di dalam surat Ali Imran ayat 35. Ibundanya siapa? Siti Maryam. Di dalam tafsir namanya Hana. Dia belum memiliki anak, tapi sudah punya tekad. Ini kalau anak saya lahir, saya wakafkan kepada Allah. Itu luar biasa. Jadi kita harus sudah pasang niat. Saya punya cita-cita kalau ada anak, saya menjadikan anak yang soleh, anak yang soleh. Ini anak yang baik, yang berbakti untuk agamanya, bisa memberikan senyuman kepada wajahnya Nabi Muhammad SAW dengan sebab anak yang baik. Bashir wajah nabiku bisoleh amalikum. Berikanlah senyuman di wajah Nabi kalian dengan melakukan amal-amal yang baik. Itu sudah membuat kami bersenyum kepada kita. Maka niatnya dengan anak yang baik menjadi anak yang baik. Itu diabadikan dalam Al-Quran. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ketika berkata istrinya Imran, namanya Hana, wahai penciptaku, aku nazarkan kepadamu. Dia nazar. Nazar hukumnya apa? Wajib. Ditakwilkan oleh Syekh Al-Alusi Al-Baghdadi dalam kitab Ruhul Ma'ani. Di situ ditafsirkan diwakafkan. Sudah wakaf. Saya wakafkan kepadamu ya Allah janin yang ada di dalam perut ini. Muharrar. Apa makna muharrar? At-tafarruq bi ibadati Rabbi. Hanya tercurahkan semuanya ibadah kepada Allah. Tidak yang lain. Wakafkan. Inni nadartu laka ma fi batni muharrar fataqabbal minni. Itu kata Syekh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mu'jam Mufradat Al-Fadhil Al-Karim. Beliau menyatakan makna muharrar dan tafarruq li ibadati Rabbi. Terfokuskan, tercurahkan, umurnya hanya ibadah, tidak ada yang lain. Makanya kan beliau hanya hidup di mihrabnya. Tidak pernah keluar tuh dengan ibadah di situ. Sudah ada yang bawa makanan, ya. Dan Nabi Zakaria ada sebagian mengatakan namanya Zakaria bukan Nabi. Sebagian ulama mengatakan ini yang dimaksud Nabi Zakaria yang membawa makanan. Karena Allah abadikan di dalam Al-Quran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihraba wajada indaha rizqa. Tiap kali Nabi Zakaria masuk di mihrabnya, itu tempat tinggalnya. Dari beliau kecil sudah ditempatkan di situ ibadah, puasa, sholat, zikir, itu yang dilakukan. Suci bersih. Tidak pernah lihat laki-laki lain. Laki-laki yang berfaham tidak pernah melihat. Nabi Zakaria masih ada hubungan famili. Dan subhanallah, masuk ke mihrab ada makanan. Ya Maryam wa anna laki hadha. Qalat huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Dia mengatakan ini rezeki dari Allah. Allah jika memberikan rezeki pada hamba yang dicintai tanpa ada perhitungan, bighairi hisab. Nah ini yang harus kita pasang, punya turunan yang menjadikan turunan kita orang-orang yang baik. Kalau tidak pasang niat, maka akan sangat sulit melahirkan generasi-generasi yang taat kepada Allah, yang taat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat yang pertama, sebagaimana dilakukan oleh ibunda daripada Sayyidah Maryam. Di ayat yang 36 surat Al-Imran dilanjutkan, lahirlah ini anak. Harapan awalnya di situ tidak disebutkan anak perempuan, tapi di dalam tafsir dinyatakan keinginan
dalam ayat termaktub keinginan daripada ibunda Sayyidah Maryam punya anak laki-laki, sehingga lebih baik di dalam berkhidmah kepada Baitul Maqdis untuk ibadah. Ternyata yang lahir bukan laki-laki, yang lahir perempuan. Tapi terima beliau mengatakan, ini samaituha Maryam, saya namakan anak Maryam. Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali bin Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, ketika ditanya kepada beliau apa arti dari nama Maryam, beliau jawab, Maryam artinya adalah khadimat Rabbi, pelayan Allah. Khadimatul, beruntung orang yang punya nama Maryam. Itu satu-satunya nama perempuan yang Allah sebutkan secara sharih di dalam firman-Nya, namanya Maryam. Bahkan disebutkan 30 kali lebih. Namanya disebutkan dengan sangat banyak. Bahkan Allah katakan sucinya berturut-turut, berulang-ulang. Allah telah disucikan, telah dipilih, telah disucikan, atau Allah telah disucikan, telah dipilih, telah disucikan, dan seterusnya. Itu menunjukkan kemuliaan daripada Sayyidah Maryam. Kemudian setelah itu Sayyidah Maryam lahirlah Allah pilih, dia punya turunan yang baik. Lahir seorang Nabi Isa. Dan juga diajarkan sering doa. Orang tua itu sering mendoakan anaknya dijauhkan daripada godaan syaitan, sebagaimana doanya daripada ibundanya Sayyidah Maryam. Ya, gimana? Rabbi inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku minta perlindungan padamu dari anakku ini dan juga turunannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Baru di situ lahirlah siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dari keturunannya, hanya Nabi Isa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa digoda, diganggu oleh syaitan. Kita punya anak, ada yang ditakdirkan keguguran, disebut dengan sirkul, ya, keguguran. Nah, keguguran ini berbagai macam, ya. Orangnya ini berbeda, ada karena sakit dimaafkan. Dia ibaratnya kalau tetap dilanjutkan bisa membahayakan kepada dirinya yang sebagai seorang ibu, bisa membahayakan. Maka pada waktu itu dibolehkan digugurkan karena membahayakan dirinya. Itu dikatakan oleh Dr. Wahbah Zuhairi dalam kitab Fiqhul Islam Adilatuh. Maka menggugurkan aborsi yang semacam ini karena membahayakan dirinya dibolehkan. Tapi yang kedua, kondisi yang kedua, sengaja diaborsi karena menutup air. Ini dihukumi, disebutkan dalam kitab Syekh Dunya Al-Jawahir Lu'lu'iyah, yang mengaborsi anak dengan sengaja, maka itu nanti dia di hari kiamat ini sirkul, bayi yang diaborsi ini akan datang menuntut kepada pelaku tersebut dan digiring dia berkumpul dengan dosa-dosa atau para pendosa yang membunuh manusia. Jadi hukumnya sama seperti membunuh orang. Itu nanti dia datang yang aborsi ini, yang kiamat mereka datang tuntut dan digiring dia sebagai dosa membunuh. Ada yang ketiga, kondisinya bukan karena sakit sengaja diaborsi, atau bukan karena aib sehingga dia aborsi, tapi karena memang kondisi daripada rahimnya yang mungkin lemah sehingga dia kali hamil keguguran. Itu jangan berkecil hati. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah, dalam sunatnya Rasul bersabda, Inna subba la yajurru ummahu bisarihi ilal jannati ila ihtasabathu. Janin yang keguguran tersebut, dia akan menarik ibunya dengan tali usahanya masuk ke dalam surga apabila ibunya itu dia menerima ketetapan tersebut. Keguguran terus, dia tidak protes kepada Allah. Sudah, ini kepada Allah saya terima. Insya Allah ini dari tahunan di akhirat. Kata Nabi, dia akan membawa
surga apabila sang ibu tersebut menerima hal itu. Kemudian hadis ini memang terjadi perbincangan di kalangan para muhadditsun, ya, ikhtalafa ulama fi sihhati hadzal hadis. Jadi berbeda pendapat tentang kesahihan daripada hadis. Kalau mau jujur memang hadis ini dilemahkan oleh Imam Nawawi. Hadis ini juga dilemahkan oleh Al-Iraqi, tapi sebagian ulama menghasankan hadis tersebut. Yang penting kan hadis ini tidak berbicara masalah akidah dan masalah hukum, sehingga bisa kita akui. Karena ada hadis yang menguatkan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi yang lain tahun 209 Hijriah wafat 279 itu dalam sunatnya. Di situ Nabi SAW meriwayatkan hadis bahwa Allah Taala berfirman, "Idza mata," dalam hadis dikatakan, "Idza mata waladu 'abd," apabila ada anak seorang hamba meninggal. Qala Allah Taala berfirman lil malaikat, kepada malaikat, "Qabattum walad 'abdi," apakah kalian telah mencabut nyawa anak dari hamba-Mu? Yaquluna na'am, para malaikat mengatakan benar, kami mencabutnya. Yaqulu Allah Taala berfirman lagi, "Qabattum thamarata fir'ati," apakah kalian mencabut buah hatinya? Jadi lafaz buah hati dari hadis. Anak biasa kan kita ibaratkan buah hati. Itu dari hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan seorang dokter bernama Dr. Aiman Abdul Salam menulis kitab judul Thamaratul Fuad fi Tarbiyatil Aulad. Nama kitabnya Thamaratul Fuad fi Tarbiyatil Aulad, buah hati di dalam mendidik anak. Kemudian dikatakan lagi oleh Allah Taala, "Mada yaqul 'abdi," ketika kalian mencabut nyawa anak mereka, apa yang mereka katakan? Malaikat mengatakan, "Hamidak wastarja'ah." Mereka memuji dan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah senang karena mereka terima keputusan Allah. Tidak mudah, ya, secara manusiawi jika kita memiliki anak meninggal itu bukan hal yang mudah. Tapi disinilah pahala yang besar tersimpan. Jika kita ridho dan menerima keputusan Allah tersebut, bahkan kita menyanjung Allah pada waktu itu dan mengucapkan kalimat istirja, maka Allah Taala mengatakan, "Wahai malaikatku, bangunlah baitan fil jannati bi abdi." Bangunlah satu rumah untuk hamba di dalam surga, wasammuhu baitul hamd, dan berikan nama bangunan tersebut, rumah tersebut, rumah pujian. Itu diberikan kepada orang tua yang bersabar karena yang meninggal dunia. Ya, jadi ini luar biasa. Ya, para ulama ketika menjelaskan hal tersebut, ya, kita harus paham bahwa semua itu bagian daripada ketetapan yang Allah. Makanya di hadis ini ada beberapa fawaid dalam kitab Tuhfatul Ahwaz karya Syekh Al-Balfuri. Intisarinya faedah yang pertama, ada malaikat yang mencabut nyawa anak-anak secara khusus. Sebagaimana hadis tersebut, Allah bertanya, "Kalian mencabut nyawa?" Berarti banyak malaikat. Jadi malaikat ini tugasnya ada secara khusus mencabut nyawa anak-anak, ada yang khusus mencabut nyawa orang kafir, ada yang khusus mencabut nyawa orang mukmin. Karena di situ pakai kalian. Sedangkan sebagian ulama berkeyakinan malaikat mencabut nyawa hanya satu. Tapi di situ kalian banyak. Faedah yang kedua, bahwa anak yang dicabut nyawanya itu musibah terbesar bagi orang tua. Tapi Allah berikan balasan kepada mereka kalau mereka berusaha. Kemudian faedah yang ketiga, kalau kita menghadapi musibah, lafazkanlah pujian kepada Allah dan lafazkanlah kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat yang keempat, kalau kita membaca kalimat tersebut, faedah yang keempat, Allah akan bangunkan rumah pujian di dalam surga untuk kita. Nah, ini kalau mau penjelasan yang lengkap tentang masalah anak, salah satu ulama sudah menulis kepada Ibnu Qayyim yang lahir 491 Hijriah wafat 1291 Hijriah yang berjudul Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud. Di situ beliau bahas persoalan tentang masalah anak-anak dari awal sampai akhir. Kalau mau tahu lengkapnya baca kitab tersebut. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikut bab tentang nifas. Ya, setelah itu nanti masih maju kepada istiqamah. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan istiqamah, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Allah maj'alna hadhihi al-marhumah wa tafarraqna min
nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Iya. Subhanallah wa bihamdihi.